Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan bahas karakter misterius kedua di Chainsaw Man, yaitu Kishibe. Siapa dia, bagaimana kehidupan sosialnya, dan teori apa yang ada padanya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Kishibe bukanlah tipikal guru shonen. Walaupun keberadaan Kishibe sering dikaitkan sebagai guru trio shonen layaknya Kakashi, Gojo, dan Aizawa. Tapi Kishibe sebenarnya berbeda dari guru shonen tersebut. Dari gaya bicara dan tindakannya terlihat sekali kalau Kishibe adalah karakter seinen, yaitu karakter yang sulit dipahami oleh pembaca remaja. Alih-alih menyuruh berlatih keras agar bisa bertahan sebagai pemburu iblis, Kishibe malah merekomendasikan menjadi gila. Caranya dengan banyak minum alkohol agar pemikirannya rusak, tidak normal, dan sulit ditebak. Alih-alih melatih dengan ceria dan memberikan inspirasi, Kishibe malah menjadikan Denji dan Power mainan untuk memuaskan hasrat dia dalam membunuh iblis. Kishibe menganggap Denji dan Power adalah mainan tahan banting yang tidak akan cepat rusak sehingga bisa dibunuh berkali-kali. Karakter Kishibe juga selalu tenang dalam menghadapi sesuatu yang genting, yang bahkan mengancam nyawanya, seperti menahan dirinya jatuh dengan pisau saat dilempar keluar gedung pencakar langit oleh Quan Chi. Kishibe juga tidak punya harapan pasti pada anak didiknya. Kalau anak didiknya mati maka akan dikubur, kalau anak didiknya membelot maka akan dia lawan. Saking banyaknya anak didik Kishibe yang mati, dia sampai merasa bosan karena harus melatih anak didiknya dari nol. Barulah ketika ada Denji dan Power yang punya bakat tidak normal secara alami, Kishibe tertarik untuk bertahan. Melihat perkembangan keduanya, Kishibe sendiri tidak mempermasalahkan jika ada pemburu iblis mati atau berkorban, seperti melihat skuad anti Makima berkorban untuk memanggil iblis neraka. Kishibe biasa saja. Kedua, bagaimana Kishibe dijuluki sebagai yang terkuat. Banyak yang bingung kenapa Kishibe dijuluki pemburu iblis terkuat, padahal dari gaya bertarung dan serangan yang dihasilkan, Kishibe mirip Toji, yaitu hanya kuat di fisik tapi tidak punya power signifikan seperti meledakkan gedung atau regenerasi. Yap, sampai sekarang Kishibe tidak terlihat bisa beregenerasi. Jadi dari mananya Kishibe disebut sebagai pemburu iblis yang terkuat? Jawabannya adalah jelas dari usia. Kishibe usianya sudah 50 tahun lebih dan sudah aktif sebagai pemburu iblis publik sejak masih muda, mungkin sekitar usia Aki, yaitu 19 tahunan. Jadi Kishibe sudah jadi pemburu iblis publik selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjalani banyak sekali pertarungan dengan iblis sampai punya luka permanen di wajahnya. Kishibe sendiri punya kontrak minimal dengan 3 iblis, yaitu pisau, jarum, dan cakar. Dan ya, masih banyak iblis yang dikontrak Kishibe, sampai-sampai tidak ada bagian tubuh Kishibe yang tersisa untuk dijadikan bahan kontrak. Meski punya iblis kontrak, tapi Kishibe tidak pernah terlihat menggunakan kekuatan iblis kontraknya. Bisa teman-teman bayangkan, tidak menggunakan kekuatan iblis kontrak saja sudah sekuat itu, apalagi dia menggunakannya. Ketiga, hubungan Kishibe dan Quan Chi. Quan Chi dulunya adalah manusia terkuat dan menjadi pemburu iblis pertama saat dia dipasangkan dengan Kishibe. Tanpa basa-basi, Kishibe langsung menyatakan cinta pada Quan Chi, tapi ditolak. 6 bulan kemudian saat Kishibe mulai akrab, dia kembali mengajak Quan Chi kencan, tapi kembali ditolak. 1 tahun kemudian saat Kishibe menghadapi misi berbahaya, dia ingin Quan Chi menjadi pacarnya jika selamat dari misi berbahaya ini, tapi Kishibe langsung ditolak Quan Chi. 3 tahun kemudian Kishibe kembali menyatakan cintanya pada Quan Chi dan berharap untuk tidak ditampar saat ditolak. Kishibe mengatakan kalau ini adalah terakhir kalinya dia menyatakan cinta pada Quan Chi, tapi Quan Chi tanpa basa-basi langsung menamparnya. 9 tahun kemudian Kishibe kembali menyatakan cinta pada Quan Chi, tapi Quan Chi menolak Kishibe dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu Quan Chi bilang kalau dia sebenarnya suka perempuan. Jadi ya, pupus sudah cinta bertepuk sebelah tangan Kishibe selama ini pada Quan Chi. Barulah saat keduanya bertemu kembali di usia 50 tahunan, Kishibe tidak lagi menyatakan cinta pada Quan Chi. Kemungkinan dia sudah move on dari Quan Chi. Keempat, kenapa Kishibe tidak bisa dikendalikan Makima? Kishibe adalah bagian dari sedikit karakter yang tidak bisa dikendalikan Makima. Alasan detailnya tidak jelas, tapi teori dari Abdi Kos antara Kishibe lebih berguna bagi Makima jika tidak dikontrol. Kishibe lebih kuat dari Makima, atau Kishibe otaknya sudah rusak sehingga Makima tidak bisa mengendalikan Kishibe karena tidak bisa memahami cara Kishibe berpikir. Alasan ini hampir mirip seperti kenapa Makima tidak mengontrol Denji dan tidak mengontrol Kobeni. Kelima, apakah Kishibe ayah dari Makima? Makima sendiri sudah dirawat oleh pemerintah Jepang sejak kecil, di mana dia dijadikan aset dan senjata untuk pemerintah Jepang. Pertanyaannya, siapa yang menjadi orang tua Makima dan membesarkannya? Melihat interaksi antara Makima dan Kishibe,
bagaimana cara Makima berbicara pada Kishibe, termasuk bagaimana Kishibe memperlakukan Makima. Kemungkinan besar Kishibe lah orang yang membesarkan Makima. Dia bertindak sebagai orang tua Makima sekaligus pengawas, mengingat Makima adalah control devil yang sangat berbahaya. Maka Kishibe sebagai pemburu iblis terkuat sangat cocok untuk tugas ini. Sayangnya Kishibe mendidik Makima dengan sangat keras hingga Makima berubah menjadi psikopat. Kishibe sendiri yang mengaku hal ini saat menyerahkan Nayuta pada Denji. Kishibe ingin agar Nayuta tidak dididik seperti Makima kecil. Itulah kenapa Nayuta diserahkan pada Denji, yang kemudian diketahui kalau Control Devil ternyata sangat ingin dicintai dan dipeluk. Itu karena sifat alami Control Devil yang berinteraksi dengan manusia lewat ketakutan dan manipulasi. Jadi memberikan pelukan akan secara alami menyembuhkan sifat dominasi serta manipulatif dari Control Devil. Demikian pembahasan semua hal misterius dari Kishibe. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.